traveling ke Jepang, jangan lupa untuk mampir ke Kyoto. Karena di sini terdapat hutan bambu yang sangat sejuk, hijau, dan merdu. Ya, itulah kesan yang akan kalian dapatkan ketika mengunjungi hutan yang bernama Hutan Bambu Sagano ini. Hutan bambu yang menjulang tinggi ini sangat kontras dengan perkotaan di sekitarnya. Di tengah hutan bambu terdapat jalur pejalan kaki yang terbuat dari kayu dan seolah-olah membelah melalui rumpun padat batang bambu yang tingginya mencapai puluhan meter hingga menciptakan kanopi. Maka tak aneh jika suasana yang dihasilkan oleh hutan ini akan membuat siapapun terbenam dalam ketenangan. Di zaman dulu, tak banyak yang memperhatikan hutan bambu yang tenang ini. Namun, seiring pertumbuhan kota Kyoto, warga mulai mencari tempat-tempat yang damai sebagai destinasi wisata dan menjadikan hutan bambu Sagano ini sebagai tempat pelariannya. Saat angin berhembus, deret bambu di hutan ini kerap mengeluarkan suara seperti siulan yang indah. Keindahan pemandangan dan suara yang tercipta di hutan bambu Sagano membuat kawasan ini menjadi salah satu objek wisata tercantik di Jepang. Bahkan sampai ada loh orang-orang yang sengaja berburu suara-suara natural hutan bambu ini. Hutan ini juga menjadi tempat yang cocok untuk jalan-jalan santai. Selain itu, jika berkunjung ke hutan ini, kalian juga bisa menyewa sepeda atau menyewa beca khas Jepang untuk menjelajah hutan seluas 16 km persegi ini. Beberapa tahun lalu, Menteri Lingkungan Jepang memasukkan hutan bambu Sagano dalam daftar 100 Soundscapes of Japan yang bertujuan mendorong masyarakat untuk berhenti sejenak dan menikmati musik alam. Akan tetapi, titik tercantik hutan ini tidak terletak di awal jalan setapak. Puncak kecantikan hutan ini terletak setelah melewati pintu masuk Wilton Ryuji, di mana sekelompok pohon bambu tumbuh tidak begitu berdempetan sehingga masing-masing bisa tumbuh kokoh dan gagah. Terletak di jantung Taman Nasional, The Great Trossek adalah salah satu cagar alam nasional terbesar. Tak hanya itu, hutan ini juga merupakan proyek restorasi hutan skala besar yang melibatkan beberapa pihak. Di antaranya adalah Komisi Kehutanan Skotlandia dan Woodland Trust. Dalam 10 tahun pertama, dari proyek yang direncanakan selama 200 tahun ini, sudah terdapat lebih dari 2,5 juta pohon yang ditanam dan menciptakan koridor hutan yang saling terhubung. The Great Trossek yang memiliki luas sekitar 160 km persegi ini dikelola untuk kepentingan satwa liar dan manusia sehingga dapat menciptakan landscape hutan yang cukup besar untuk mencakup berbagai habitat beberapa hewan seperti diantaranya mamalia, burung, dan satwa liar lainnya. The Great Trossek Forest diklaim menawarkan ketenangan dan relaksasi. Tak hanya itu, saat ini kalian juga bisa menjelajahi belantara Trossek agar menemukan situs untuk inspirasi artistik. Hutan yang satu ini mendapat label sebagai hutan bak di negeri dongeng. Bernama hutan Hellerbos yang terletak di Belgia ini memiliki luas sekitar 1.360 hektar. Alasan hutan indah ini terlihat seperti hutan di negeri dongeng adalah karena adanya bunga bluebell yang banyak tumbuh di kawasan hutan ini. Bunga-bunga bluebell ini tumbuh subur dan mekar di hutan ini pada musim semi dan awal musim panas atau sekitar pertengahan bulan April dan sepanjang Mei. Karena warna biru dan violet dari bunga ini, hutan ini juga dijuluki hutan bluebell atau hutan biru. Disebutkan jika hutan bluebell memang banyak di Eropa. Akan tetapi, yang membuat hutan Hellerbos ini lebih bagus dari yang lain adalah kerapatan bunga yang membuat dataran terlihat seperti karpet berwarna biru. Waktu berbunga-bunga bluebell ini juga dipengaruhi oleh cuaca. Tapi jangan khawatir sob, karena di situs resminya, Hellerbos Forest akan mengunggah pemberitahuan jika bluebells akan mekar. So, dengan adanya pemberitahuan ini, sudah pasti akan membuat kita bisa mengunjungi tempat indah ini pada waktu yang tepat. Bunga bluebell merupakan jenis bunga yang sangat rapuh, sehingga jika kita menginjaknya dapat menyebabkan kerusakan parah. Untuk menjaga kebersihan dan agar tetap indah, terdapat larangan untuk melewati batas jalur yang sudah ada saat berkunjung ke hutan ini. Bahkan, saat mengambil foto pun, kita diharuskan tetap berada di dalam jalur yang sudah disiapkan. Hayedo de Otzareta atau yang juga dikenal sebagai hutan ajaib Gorbeia ini mempunyai pemandangan indah. Dengan pemandangan penuh pohon beech besar berusia ratusan tahun bercampur dengan suasana kabut, seolah-olah menjadikan hutan ini bak negeri dongeng. Jika kalian suka hiking dan fotografi, tempat ini sangat direkomendasikan untuk dikunjungi. Karena keindahannya yang luar biasa, hutan ini menjadi salah satu yang paling banyak difoto di Basque Country.
Hutan yang terletak di dalam Taman Alam Gorbea di Euskadi, Provinsi Biskaya, Spanyol ini direkomendasikan juga dikunjungi saat musim gugur, yaitu saat daun pertama gugur dan mantel kemerahan muncul di tanah. Hutan ini juga diklaim merupakan kawasan hutan lindung dengan luas sekitar 20.000 hektar. Kalian pernah mendengar hutan dipenuhi pohon-pohon yang tumbuh melengkung? Oh tidak, ini bukan penampakan di film sob, tapi hutan dengan pohon melengkung ini nyata adanya. Hutan ini berada di Polandia dan dikenal dengan nama Crooked Forest. Hutan ini berlokasi di dekat kota Gryfino, Pomerania Barat di Polandia. Crooked Forest atau dalam bahasa Indonesia berarti hutan bengkok ini dihuni oleh sekitar 400 pohon pinus yang berbentuk dibilang unik dan aneh. Dari pangkalnya, pohon pinus yang ada di hutan ini tumbuh dengan lekukan tajam yang mencapai 90 derajat ke arah utara dan selanjutnya melengkung ke belakang hingga tumbuh lurus ke atas. Akan tetapi, walaupun memiliki lekukan yang tidak wajar, pohon-pohon ini umumnya sehat dan tumbuh hingga 50 kaki atau sekitar 15,5 meter. Salah satu teori mengenai pohon bengkok ini menyebutkan bahwa tarikan gravitasi yang unik di daerah ini menjadi penyebab pohon-pohon tumbuh melengkung. Namun sayangnya, teori itu tidak didukung dengan penelitian ilmiah. Hutan ini bernama Hutan Monteverde. Hutan Monteverde adalah salah satu hutan yang mempunyai habitat paling langka yang ada di dunia ini. Hutan yang mempunyai luas 26.000 hektar ini termasuk ke dalam hutan hujan tropis. Ditumbuhi ribuan tumbuhan dan hewan langka, Monteverde Cloud Forest Reserve juga menjadi habitat dari 2.500 jenis spesies flora, 100 spesies mamalia, dan berbagai jenis reptil dan serangga, termasuk satwa khas Costa Rica seperti monyet, katak pohon, dan herring raja. Yang membuat hutan ini begitu eksotis yaitu saat hujan turun, kabut tebal kerap menyelimuti hutan ini. Bahkan, hutan Monteverde memiliki spesies anggrek terbanyak di dunia. Untuk dapat mengunjungi destinasi wisata hutan indah ini, kalian hanya perlu mengeluarkan $14 Amerika atau sekitar Rp210.000. Selain pesona alam, di kawasan hutan ini banyak juga fasilitas menarik seperti outbound, camping ground, restoran, toko souvenir, dan fasilitas lainnya seperti hotel. Sobat 7, seiring majunya perkembangan teknologi, ternyata juga mendorong para arsitek untuk mengikuti perkembangan zaman. Nggak jarang, ada arsitek yang ngasih sentuhan teknologi-teknologi canggih dan out of the box pada desain gedung mereka. Contohnya, gedung satu ini. Selain gedung tadi, ada beberapa gedung lain di berbagai negara yang juga punya desain unik dan jadi tempat wisata dadakan. Kira-kira di mana aja sih gedung kekinian yang tawarkan hiburan? Yuk langsung simak tayangannya. Let's check it out. Sob, biasanya kalau mau ngelihat air terjun di mana coba? Hutan dan pegunungan kan? Nah, apa jadinya kalau air terjun bisa muncul dari gedung pencakar langit? Cina nampaknya selangkah lebih maju nih dibanding sama negara-negara lain. Negeri berjuluk tirai bambu ini ngebangun gedung pencakar langit yang bisa mengeluarkan air terjun layaknya di pegunungan. Terletak di Guiyang, Provinsi Guizhou, gedung ini bernama Libian International Plaza yang punya tinggi mencapai 121 meter. Terlihat jelas air terjun ini mengalir dari sisi gedung di ketinggian 108 meter. Kalau mau dibandingin dengan gedung yang ada di Jakarta, tingginya setara dengan ketinggian gedung Menara Bank Mega yang ada di Tendean, Jakarta Selatan. Tapi, air terjun ini nggak bisa dilihat setiap hari, Sob. Soalnya, air terjun hanya beroperasi saat ada acara khusus di gedungnya atau saat merayakan hari-hari besar nasional. Gak kalah keren dengan gedung air mancur, di Guangzhou, Cina juga ada gedung yang menyajikan sensasi melayang di udara. Gedung ini bernama Canton Tower atau sering juga disebut Guangzhou Tower. Didesain sama arsitek asal Belanda Mark Hamill, bangunan ini punya tinggi mencapai 455 meter. Nah, yang unik, di bagian menara ada wahana bernama Spider Walk, di mana pengunjung bisa berjalan di pinggir tower, pastinya pakai alat pengaman ya. Bukan cuma itu aja sob, ada wahana lain wajib dicoba, yaitu wahana Bubble Tram. Wahana ini berbentuk seperti kapsul bulat dan bisa berputar 360 derajat, sehingga keseluruhan kota Guangzhou bisa terlihat dari atas gedung. Cocok nih buat ngerasain tantangan yang bikin deg-degan sekaligus ngeliat kecantikan kota nih sob.
Amerika Serikat, perosotan kaca dipasang di lantai 70 gedung. Wahana permainan syarat adrenalin ini pun bisa dicoba oleh traveler yang singgah ke lantai 70 gedung US Bank Tower yang jadi bangunan tertinggi di Los Angeles dengan ketinggian mencapai 310 meter. Menurut pihak gedung, wahana perosotan kaca sepanjang 13 meter emang bagian dari ruang publik OUE Skyspace LA yang dibangun di atas gedung US Bank Tower. Tapi, kalau mau menikmati panorama Los Angeles dari atas gedung sekaligus menantang diri sendiri dan ngerasain perosotan ini, pengunjung harus nyiapin biaya sekitar $25 Amerika atau hampir mencapai Rp400.000 untuk masuk OUE Skyspace dan sekitar $8 atau setara Rp120.000 untuk naik perosotannya. Gedung kekinian yang tawarkan hiburan berikutnya ada di kota Chicago, Amerika Serikat. Dikenal dengan nama John Hancock Center, gedung ini memiliki 100 lantai. Nah, uniknya, gedung ini juga menawarkan sensasi pemandangan cakrawala kota Chicago dari dalam gedung dengan cara berbeda. Dinamakan Tilt, wahana di lantai 94 ini mengajak pengunjung yang bermental baja untuk bersandar pada jendela miring menikmati pemandangan. Pengunjung cuma harus berdiri dekat jendela dan memegang handle logam di kedua sisi jendela. Begitu pengunjung siap, barulah operator akan mencet tombol untuk menentukan tingkat kemiringan. Otomatis setelah miring, mereka bisa ngelihat jalan dari ketinggian 314 meter. Meski bikin ngeri dan jantung terpacu, keamanan wahana ini udah nggak diragukan lagi sob. Soalnya, jendela kaca yang digunakan memiliki 3 lapis kaca. Tapi tetap aja sob, banyak pengunjung yang terekam ngerasa ketakutan saat mencoba The Tilt. Berada di apartemen Market Square Tower, Houston, Amerika Serikat, kolam renang di ketinggian 152 ini memang jadi salah satu spot yang menarik buat para pecinta tantangan. Berada di atas rooftop, kolam ini memang punya bagiannya yang menjorok keluar gedung dengan bagian bawah terbuat dari kaca bening. Oleh karena inilah, pengunjung yang berenang bisa ngelihat jelas jalanan, mobil, gedung-gedung, sampai orang-orang yang lalu lalang. Tapi sayangnya, kolam renang ini nggak bisa dipakai sembarang orang. Soalnya, kolam renang ini khusus buat pemilik salah satu kamar di gedung apartemen ini. Negeri Gajah Putih ini akhirnya punya gedung tertinggi di negaranya dan masuk peringkat sebagai gedung tertinggi ke-85 di dunia. Dikenal dengan nama Mahanakon Tower, gedung ini tingginya mencapai 314 meter. Yang bikin menarik, ternyata gedung ini punya desain berbentuk piksel yang mengelilingi gedung sampai ke puncak. Malah beberapa kali, gedung Mahanakon melakukan pertunjukan lighting show yang menghipnotis warga dan turis saking cantiknya. Sayangnya, pertunjukan lighting ini nggak dilakukan setiap malam, tapi muncul pas perayaan-perayaan besar atau momen-momen tertentu aja sob. Jadi kalau mau lihat, coba pastiin dulu jadwal pertunjukan cahayanya ini sob. Terlalu banyak tulang belulang, tempat ini akhirnya penuh dengan kerangka manusia. Kelakuan orang tua bikin bocah sengsara. Jangan ditiru ya sob. Spotlight segera kembali sesaat lagi. Stay tune shop. Sesuatu di rusun ini. Shop, udah nonton belum? Salah satu film horor besutan sutradara Joko Anwar. Yap, Pengabdi Setan Communion. Film yang bikin bulu kuduk merinding ini sukses mengumpulkan 2 juta penonton dalam waktu 4 hari saja. Nah, salah satu yang viral dari film horor ini adalah lokasi syuting yang digunakan. Gara-gara Joko Anwar pernah menyebutkan lokasinya, apartemen Sumber Arta yang sudah 17 tahun terbengkalai ini ramai diserbu pengunjung yang penasaran dan justru pengen bikin konten di situ. Gara-gara dibanjiri pendatang inilah, kini kawasan apartemen ini ditutup dari publik. Namun, mereka yang hanya ingin foto-foto masih tetap diperbolehkan, namun di luar area lokasi. Bukannya apa-apa Shop, namanya juga bangunan terbengkalai kan ya? Siapa yang bisa menjamin keselamatan orang-orang yang ada di sekitar lokasi coba? Shop, ternyata nggak hanya di Indonesia aja loh, banyak lokasi bekas pengambilan film-film horor dunia yang ternyata juga diminati oleh para wisatawan. Meski terkesan menakutkan, mereka tetap tak gentar dan datang langsung buat ngecek keadaan. Di mana saja ya bekas-bekas lokasi pengambilan film horor yang jadi inceran wisatawan? Let's check it out, Shop. Ibu.
Inilah suasana di Salt Lake Ossuary, sebuah gereja dengan interior yang tersusun dari kurang lebih 40.000 tulang belulang manusia. Puluhan ribu tulang dan tengkorak ini disusun sedemikian rupa hingga menyerupai dinding, lampu gantung, dan pilar. Walaupun tampak menyeramkan, tetapi bangunan kecil ini berhasil menarik sekitar 200.000 pengunjung setiap tahunnya. Kepopuleran Salt Lake Ossuary bermula pada tahun 1278. Saat itu, seorang pendeta membawa pulang satu peti tanah dari Yerusalem dan menyebarkannya di sekitar gereja. Sejak saat itu, banyak warga yang ingin dikubur di tempat itu dan membawa jasad anggota keluarganya yang sudah meninggal untuk dimakamkan di sana. Awalnya, hanya ruang bawah tanah gereja yang digunakan untuk menyimpan kerangka. Kemudian, pada 1870, seorang seniman bernama Francis Ekman memutuskan untuk mendesain ulang gereja dengan menggunakan kerangka-kerangka yang disimpan di sana. Kebayang ya sob, kalau malam-malam berkunjung ke sini? Sob, wisata ke dalam gua juga bisa menjadi hal yang mengerikan loh, apalagi kalau modelan guanya kayak gini. Yap, ngomongin gua-gua seram, Belize juaranya. Belize adalah sebuah negara kecil di pesisir timur Amerika Tengah, berbatasan dengan Meksiko di sebelah barat laut dan Guatemala di barat dan selatan. Di sini ada gua Acton Tenekil Muknal atau dikenal sebagai ATM yang dianggap sebagai gua paling suci di dunia sesuai dengan reputasinya yang istimewa dan mistis. Berada di distrik Cayo, Gua ATM adalah situs arkeologi suku Maya dengan beberapa tengkorak yang masih tersimpan di dalamnya. Syok, tahu nggak? Kalau zaman dulu, kurban manusia adalah praktik yang umum dilakukan. Salah satunya cerita The Crystal Maiden tentang perempuan muda yang dikurbankan untuk dewa-dewi Maya. Selama bertahun-tahun, tengkoraknya telah mengapur dan mengilap dan dapat membuat siapapun yang menemukannya langsung bergidik. Hati-hati Syok, karena lokasinya yang di tengah hutan hujan, gua ini tidak begitu mudah untuk dicapai. Kalau mau ke sini, kamu harus bawa pemandu yang berlisensi ya, karena jaraknya 1 jam jalan kaki menyeberangi sungai dangkal dan hutan lebat. Setelah itu, kamu masih harus menggulung baju dan berenang sejauh 1 kilometer lebih sebelum bisa masuk ke gua. Perjalanan ke Belize tidak akan lengkap tanpa kunjungan ke reruntuhan Maya. Pasalnya, budaya suku Maya sangat mengesankan sekaligus mengerikan dari sudut pandang modern. Beberapa tradisinya pada zaman dahulu antara lain membentuk atau meratakan kepala dan mengisi gigi dengan benda tajam. Shop, Thailand punya banyak tempat wisata menarik untuk dijelajahi termasuk wisata horornya. Nah, untuk kamu yang suka tantangan, harus coba deh Death Railway atau rel kereta maut. Death Railway adalah moda transportasi yang terbentang dari Thailand ke Myanmar. Pembuatan rel kereta ini tidak lain atas perintah Jepang saat Perang Dunia Kedua. Shop, ada cerita pilu menggentayangi pembuatan rel kereta ini. Sebagai jalur transportasi perang Jepang melawan Inggris, jalur yang digunakan memang cukup ekstrim. Rel kereta dibangun di atas Sungai Kwai, menempel pada tebing pegunungan yang curam. Ada sekitar 13.000 tawanan perang yang berasal dari Singapura, Semenanjung Melayu, dan Hindia Belanda yang bekerja membangun rel ini. Dan para tawanan perang diperlakukan dengan sangat kejam dan sadis. Tiap harinya ada saja pekerja yang meninggal loh sob. Mereka dimakamkan di area Tan Buzayat, Mon Burma. Rel kereta ini sudah bisa dinikmati oleh wisatawan. Ada banyak operator tur yang menjual tiket kereta maut ini dengan banyak pilihan pemberhentian. Sob, siapa sangka di Costa Rica yang terkenal akan pemandangan alamnya yang menakjubkan ternyata juga menyimpan tempat horor yang bikin merinding. Kota Cartago, 45 menit berkendara dari ibu kota San Jose, di satu sisi memang begitu cantik, tapi di sisi lain begitu mengerikan. Cartago punya beberapa situs yang menyeramkan sekaligus menarik. Salah satunya adalah rumah sakit yang terbengkalai di pinggiran kota yang rindang. El Sanatorio Duran atau kadang disebut juga sebagai Mirador Sanatorium Carlos Duran. Dibangun pada tahun 1920-an untuk pasien TBC. Rumah sakit ini sudah tidak dipakai lagi sejak tahun 1960-an. Jika Sobat 7 suka banget sama hal-hal yang menakutkan, ini adalah tempat yang cocok untuk kamu.
Di tempat ini, kamu bisa merasakan suasana yang mencekam, bau anyir, dan konon sering terjadi penampakan serta terdengar suara anak-anak yang menangis dan meratap. Beberapa tahun belakangan, rumah sakit ini telah dibuka untuk turis yang tertarik akan sejarahnya. Tiket masuknya hanya $2 atau sekitar Rp28.000. Dan asiknya, pengunjung dibiarkan untuk menjelajahi tempat ini sendiri. Di negaranya Ratu Elizabeth ini, ada desa Placklicken yang terkenal sebagai desa paling berhantu di Inggris. By the way, Shop, ini bukan menurut penduduk setempat aja ya, karena Guinness Book of Records juga sudah mencatatnya di tahun 1989. Lokasinya juga cukup strategis, sekitar 89 km dari London. Kota ini merupakan tempat yang pas untuk perjalanan sehari atau menginap semalam. Itu juga kalau kamu berani, Shop. Coba ya, kalau kamu lagi di sini, tengok sekeliling dan rasakan sensasi supernaturalnya. Soalnya, kota ini terkenal akan 16 penampakannya, Shop. Meski reputasinya mengerikan, sebaliknya, kota ini juga terkenal karena pemandangannya yang indah dan desanya yang asri. Oh iya, Sob, di dekat sini juga ada New Tavern Fort yang juga terkenal angker di Gravesend. Konon nih, pada tahun 1992 ada yang melihat penampakan prajurit Victoria di sini. Saksinya betul-betul yakin bahwa penampakan ini adalah makhluk astral dari masa lalu. Tentu saja cerita ini menambah suasana mistis di sekitar lokasi.